Kembalinya Raja Serigala. Bab 705 meragukan kekuatanku. Pukul 9 malam, Chen Fan dan Qin Qingyu datang ke Brilliant Club. Ada banyak orang yang datang dan pergi, tetapi semua yang datang ke sini kaya atau bangsawan. Akan tetapi, jika melihat Chen Fan lagi, dia begitu biasa saja, sehingga dia tidak cocok di sini. Qin Qingyu juga terdiam melihat pakaian Chen Fan. Dia sudah memberitahu Chen Fan sebelumnya agar dia bisa bersiap terlebih dahulu. Meskipun dia mengganti pakaiannya, dia masih tetap santai seperti sebelumnya. Bagi orang lain, dia tampak seperti orang desa yang tidak punya apa-apa. Tetapi dia tahu bahwa Chen Fan tidak peduli dengan hal-hal ini. Kekayaannya membuat semua orang tercengang, dan kekuatannya membuat semua orang takut. Dia hanya bisa berharap agar segerombolan orang putus asa itu tidak menyinggung Chen Fan, jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Keduanya berjalan menuju Brilliant Club. Saat mereka muncul, semua mata langsung tertuju pada Chen Fan dan Qin Qingyu. Yang seorang berdandan tebal dan berdandan, sementara yang lain berpakaian santai seperti orang desa. Mereka sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama, namun mereka muncul di sini pada saat yang sama. Untuk sesaat, banyak orang merasa sedikit tidak senang dengan Chen Fan. Namun, Chen Fan tidak peduli sama sekali dan berjalan menuju ruang pribadi seperti biasa. Petugas keamanan klub Brilian pasti sudah mengusirnya sejak lama jika dia tidak melihat Qin Qingyu di belakangnya. Tak lama kemudian, keduanya sampai di kamar pribadi 405, di mana sekelompok orang sedang mengelilingi seorang wanita dan tertawa. Di antara orang-orang tersebut adalah He Weilong, Zhou Meng, Liu Qingqing, Shen Kuo dan Su Luoluo. Saat mereka melihat Qin Qingyu muncul, kelima orang itu menatapnya dengan jijik, tetapi ketika mereka melihat Chen Fan di belakang Qin Qingyu, mereka langsung menunjukkan senyum cerah. Mereka tahu mainan mereka telah tiba. Pada saat itu, keluarga Qi membebaskan Chen Fan. Mereka tidak mengerti mengapa keluarga Qi melakukan ini. Akan tetapi, saat mereka mengetahui bahwa keluarga Qi melepaskan Chen Fan untuk membunuhnya dengan tangan mereka sendiri, mereka menjadi semakin gila, karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa besar dendam di antara mereka dan Chen Fan, keluarga Qi akan berdiri di pihak Chen Fan. Pada saat yang sama, He Weilong telah menyuap wanita di depannya, yang merupakan asisten Nona Qiao, Guo Jiao. Dia datang untuk menjadi tuan rumah pesta koktail terlebih dahulu, jadi He Weilong, Shen Kuo, Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing akan menjilatnya. Guo Jiao juga setuju untuk memberi Qin Qingyu pelajaran atas nama kelima keluarga. He Weilong menghampiri Guo Jiao dan berkata, "Nona Guo, pria itu adalah Chen Fan. Anda harus menjaganya dengan baik nanti." Guo Jiao menatap Chen Fan dari atas ke bawah. Dia mengenakan pakaian yang terlalu sering dicuci hingga tampak memutih, dan pakaian tersebut pasti sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Dia tidak habis pikir bagaimana seorang pengemis bau bisa memaksa tuan muda dan nona muda dari 5 keluarga besar untuk tidak berani berurusan dengannya. Dia berkata dengan nada meremehkan, "Serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Setelah mendapatkan persetujuan Guo Jiao, kelima orang itu sangat gembira dan ingin memakan Chen Fan. Pada saat ini, Guo Jiao berjalan menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, "Nona Qin, ini semua salahmu. Jelas sekali Nona Qiao yang mengundang saya ke pesta. Saya, orang yang bertanggung jawab, datang, tetapi Anda adalah orang terakhir yang datang. Bukankah Anda terlalu tidak sopan kepada Nona Qiao?" "Nona Guo, maaf, ada kemacetan di jalan, jadi saya terlambat." Qin Qingyu menyapa sambil tersenyum. "Siapa dia?" Dia tampak asing. Guo Jiao menatap Chen Fan dan kemudian bertanya dengan penuh pengertian. Faktanya, dia tahu informasi Chen Fan, dan alasan dia berkata demikian sebenarnya untuk mempermalukan Chen Fan. "Oh, ini Dr. Chen, juga temanku." Qin Qingyu memperkenalkan. "Jadi kau teman baru, selamat datang," kata Guo Jiao munafik. "Tunggu, kamu baru saja mengatakan orang ini adalah dokter ajaib." Guo Jiao tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya. Qin Qingyu mengangguk dan menjawab, "Keterampilan medis Tuan Chen tak tertandingi di dunia." "Benar-benar." Guo Jiao setengah percaya dan setengah ragu, dan berkata, "Nona Qin, ada banyak penipu di dunia ini saat ini. Beberapa orang acak akan muncul dan mengaku sebagai dokter ajaib. Jangan tertipu." Qin Qingyu tercengang, dan dia langsung mengerti bahwa Guo Jiao memiliki niat buruk dan dia jelas ingin mempermalukan Chen Fan. Jelas sekali orang ini telah disuap oleh He Weilong dan yang lainnya. Sangat disayangkan Guo Jiao tidak tahu bahwa Chen Fan sangat kuat. Jika orang-orang ini ingin menyinggung Chen Fan, mereka mungkin akan menanggung akibatnya. Qin Qingyu juga berkata dengan nada terselubung, "Nona Guo, Anda terlalu khawatir. Keterampilan medis Tuan Chen tidak dapat menahan desakan beberapa orang acak. Siapa yang kau sebut kucing atau anjing?" Guo Jiao langsung marah. Dia tentu saja tahu bahwa Qin Qingyu membuat tuduhan terselubung.
Qin Qingyu tersenyum tipis dan berkata, Nona Guo terlalu sensitif. Aku tidak sedang membicarakanmu. Mengapa kamu tidak berarti apa-apa? Kamu. Semakin Qin Qingyu menjelaskan, semakin marah Guo Jiao. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, karena kamu adalah dokter ajaib, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah dokter ajaib? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, mengapa saya harus membuktikan kepada Anda bahwa saya adalah dokter ajaib? Lagi pula, apa hubungannya denganmu? Apakah aku seorang dokter ajaib atau bukan? Kamu, Guo Jiao sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berteriak, tahukah kau siapa aku? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa dirimu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus tahu siapa dirimu? Kamu. Guo Jiao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin saya membuktikan apakah saya seorang dokter ajaib, caranya sangat mudah. Kata Chen Fan. Jika Anda menekan perut bagian bawah dengan kuat, keajaiban akan terjadi. Bab 706 Keajaiban. Keajaiban. Guo Jiao dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Kalau saja mereka menekan perut bagian bawahnya, apakah keajaiban akan terjadi? Ini. Tepat saat Guo Jiao ragu-ragu, He Weilong melangkah maju dan berkata, Nona Guo, jangan dengarkan omong kosong Chen Fan. Orang ini pasti punya rencana jahat. Jangan tertipu oleh tipu dayanya. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga berkata, orang ini sangat licik, jangan tertipu oleh tipuannya. Shen Kuo, Su Luoluo dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka semua telah menderita di tangan Chen Fan dan sangat waspada terhadapnya. Setelah diberitahu demikian oleh kelima orang itu, Guo Jiao tidak berani bertindak gegabah. Dia menatap Chen Fan dan berkata, aku memintamu untuk membuktikan bahwa kamu adalah dokter ajaib, mengapa kamu ingin aku menekan perutku? Berhentilah bicara omong kosong, buktikan padaku sekarang juga, obat mujarab macam apa kamu? Guo Jiao menatap Chen Fan dengan marah. Menurutnya, Chen Fan hanyalah seorang badut yang suka berbuat trik. Sungguh konyol seorang sampah seperti dia berani menyebut dirinya dokter ajaib. Qin Qingyu, yang berdiri di sampingnya, tahu bahwa mereka sengaja mencoba mempermalukan Chen Fan. Dia mendatangi Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, tunjukkan mereka beberapa trik. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Chen Fan, dan keterampilan medisnya tak terkalahkan. Bahkan raja kedokteran seperti Dr. Hill dikalahkan secara meyakinkan. Jika beberapa orang mempertanyakan Chen Fan, itu hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Chen Fan masih terus tersenyum, dan berkata perlahan, berdasarkan perutmu, kamu akan tahu apakah aku seorang dokter ajaib atau bukan. Guo Jiao menatap Chen Fan dengan mata terbelalak dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai kebohonganmu? Apakah menurutmu aku takut memegang perutku? Saya ingin melihat apa yang terjadi jika saya menekan perut saya, dan bagaimana saya dapat membuktikan kepada Anda bahwa Anda adalah seorang dokter ajaib. Guo Jiao yang sangat marah, menekan posisi yang disebutkan Chen Fan. Mendeguk. Detik pertama Guo Jiao menekannya, wajahnya memerah karena malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang dan segera merangkak ke dalamnya. Karena, tepat ketika dia menekan perut bagian bawahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kentut, dan kentutnya sangat panjang dan sangat keras. He Weilong, Su Luoluo, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing yang berdiri di samping Guo Jiao tercengang, karena setelah suara itu berakhir, tercium bau seperti menginjak kotoran. Bagaimana bisa orang-orang manja ini menoleransi kesombongan seperti itu? Muntah. Kelima orang itu menutup mulut mereka hampir bersamaan. Zhou Meng dan Liu Qingqing tidak dapat menahan muntah dan mengambil tong sampah untuk membuangnya. Wajah Guo Jiao memerah, dan dia menatap Chen Fan dengan marah. Jika mata bisa membunuh, maka mata Guo Jiao bisa membunuh saat ini. Dia hampir pingsan dan berteriak keras, bajingan. Saat dia berkata demikian, dia hendak bergegas mendekat dan mulai bertarung dengan Chen Fan. Chen Fan berkata dengan tenang, Nona Guo, jangan impulsif, kalau tidak perutmu akan kembung lagi malam ini, dan kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Guo Jiao yang hendak melawan, tertegun. Dia menatap Chen Fan dengan tak percaya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa setiap kali aku marah, perut bagian bawahku akan membengkak dan sakit di malam hari? Guo Jiao tiba-tiba berhenti, yang membuat He Weilong dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah Chen Fan benar-benar memiliki kemampuan dan dapat melihat apa yang salah dengan Guo Jiao? Tak lama kemudian, ide ini ditolak oleh Su Luoluo. Dia berkata, Chen Fan adalah menantu yang tidak berguna, bagaimana dia bisa tahu keterampilan medis? Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Luoluo, semua orang merasa itu masuk akal. Jika Chen Fan benar-benar menguasai keterampilan medis, maka apakah dia akan berbuat seburuk itu? Di dunia ini, orang-orang yang menguasai keterampilan medis pada umumnya tidak terlalu buruk,
terutama beberapa ahli pengobatan tradisional Tiongkok, yang dapat mematok harga puluhan ribu atau bahkan ratusan juta hanya untuk sekali konsultasi. Chen Fan tidak punya apa-apa dan merupakan pria tidak berguna yang hanya tahu bagaimana hidup dari istrinya. Bagaimana dia bisa tahu keterampilan medis? Paling banter itu cuma kucing buta yang menangkap tikus mati. He Weilong dan yang lainnya datang dan berkata, Nona Guo, jangan tertipu oleh kata-kata manis Chen Fan. Keterampilan medis macam apa yang bisa dia miliki? Dia hanya menantu yang tidak berguna. Kalau saja dia tahu keterampilan medis, dia pasti sudah terkenal di seluruh dunia. Tapi lihatlah apa yang telah terjadi padanya. Saya pikir dia hanya menebaknya berdasarkan keberuntungan belaka. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Seekor kucing buta menangkap seekor tikus mati. Guo Jiao tertegun dan menatap Chen Fan dari atas ke bawah. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti Nona Qiao dan belajar banyak hal tentang menilai orang dan benda. Kalau saja Chen Fan benar-benar seekor kucing buta yang sedang menangkap seekor tikus mati, maka dia pasti akan terharu dan pasti akan memperlihatkan kekurangan di wajahnya. Dia menatap Chen Fan dengan saksama, mencoba menemukan sesuatu yang dia butuhkan dari ekspresi wajahnya. Akan tetapi, dari sudut pandang manapun dia memandang, Chen Fan tampak seperti genangan air yang tidak berekspresi, tenang dan tanpa ekspresi. Ini membuatnya sedikit bingung. Katanya, katakan padaku, bagaimana kamu tahu bahwa setiap kali aku marah, perut bagian bawahku akan membengkak di malam hari, disertai rasa sakit yang hebat. Jika kau berani berbohong atau menipuku, aku akan membuatmu membayar harganya. Chen Fan, Nona Guo adalah orang yang dekat dengan Nona Qiao. Dia memiliki status dan kekuatan yang sangat tinggi. Meskipun aku adalah anak baptis Tuan Qiao, aku tetap harus bersikap sopan kepada Nona Guo. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nona Guo, bukan? Lebih baik kau mengakui sekarang juga bahwa kau bukanlah seorang dokter ajaib dan kau mengarang semua ini. Dengan begitu kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika Nona Guo tahu bahwa kau mengarang semua cerita ini, kau akan mati. He Weilong dan lainnya mengancam Chen Fan. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan Nona Guo mengubah pendapatnya tentang Chen Fan, jika tidak masalah hak distribusi akan terancam. Chen Fan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Guo Jiao. Bahkan identitas, latar belakang dan statusnya pun biasa saja di mata Chen Fan. Dia tidak peduli sama sekali. Dia berkata, apakah aku berbohong atau mengarang cerita, kaulah yang paling tahu. Kaulah yang paling tahu kondisi fisikmu. Lagi pula, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu, aku juga tidak perlu membuktikan kepadamu apakah aku seorang dokter ajaib atau bukan, mengerti? Bab 707 Qiao Linglong. Kau, Guo Jiao menggertakkan giginya karena marah. Sebagai asisten Nona Qiao, dia memegang kedudukan dan status terkemuka. Biasanya orang kaya bersikap sangat sopan saat melihatnya. Namun hari ini dia dipermalukan oleh menantunya yang tinggal serumah. Dia tidak mengerti mengapa menantu laki-laki yang tinggal serumah dengannya berani mengabaikannya, asisten Nona Qiao. Nona Guo, tenanglah. Anda tidak perlu khawatir dengan orang seperti itu. He Weilong dan yang lainnya bergegas mendekat dan berkata, ya, Chen Fan memang hanya sampah, tapi kamu berbeda. Kamu adalah asisten Nona Qiao. Jangan pedulikan dia. Beberapa orang buru-buru membujuk. Chen Fan juga menemukan tempat untuk duduk dan berhenti mendengarkan celoteh mereka. Tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk bertemu Nona Qiao. Di sisi lain, Guo Jiao, He Weilong dan yang lainnya terus minum. Qin Qingyu bertanya dengan bingung, Tuan Chen, saya tidak mengerti. Anda jelas tahu tentang kondisi Guo Jiao, tetapi mengapa Anda tidak memberitahunya? Dia tidak mengerti. Dengan kemampuan medis Tuan Chen, jika dia mengatakan Guo Jiao sakit, maka dia pasti sakit. Tetapi mengapa dia tidak memberitahu saja bagaimana dia mendiagnosis penyakit Guo Jiao? Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat membuktikan identitasnya sebagai dokter ajaib, tetapi juga meyakinkan orang-orang ini. Tapi dia tidak melakukan ini. Chen Fan tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab kata-kata Qin Qingyu, tetapi meminum anggur itu dengan penuh minat. Ini, Qin Qingyu sangat bingung. Pada saat yang sama, Guo Jiao dikelilingi oleh tuan muda dan nona muda dari 5 keluarga besar, yang membuatnya merasa sangat terhormat, bangga, dan bangga. He Weilong mengisi segelas anggur dan berkata, Nona Guo, apa pendapat Anda tentang pembagian keuntungan di kota perdagangan pusat kali ini? Guo Jiao menatap Qin Qingyu, lalu dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, untuk pembagian keuntungan di kota perdagangan pusat kali ini, keluarga Qiao tidak akan lagi menggunakan keluarga tuan rumah pembicaraan 7 keluarga besar sebagai target pembagian utama. Meskipun kami akan tetap mempertimbangkan kepentingan keluarga tuan rumah 7 keluarga besar, ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan usaha semua orang. Apa manfaatnya? He Weilong dan yang lainnya tercengang dan sangat mementingkan kesempatan ini. Guo Jiao berkata, saya rasa semua orang tahu bahwa Ten
Kiao sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Nona Kiao berkata bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan penyakit Ten Kiao akan diprioritaskan dalam pembagian hak kali ini. Ledakan. Dalam sekejap, He Weilong dan yang lainnya bersemangat untuk mencoba. Qin Qingyu berdiri dan membantah, mengapa kamu tidak memberitahuku ketika ada perubahan besar seperti itu? Guo Jiao yang masih merasa puas, tiba-tiba terganggu oleh kata-kata Qin Qingyu. Dia berkata dengan sangat tidak senang, siapa kamu? Apakah keluarga Kiao membutuhkan saran Anda tentang keputusan apapun yang mereka buat? Ya, keluarga Qin memang tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar ini, tapi Nona Kiao berkata, siapapun yang bisa menemukan tabib ajaib untuk mengobati Ten Kiao, dialah yang akan diutamakan. Bahkan, mungkin dia yang akan mendapatkan hak distribusi penuh. Mendengar kata-kata ini, He Weilong dan yang lainnya sudah sangat bersemangat. He Weilong bahkan mulai merasa puas diri. Dia berkata tanpa ragu, tampaknya meskipun keluarga Qin adalah keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka, hak untuk mendistribusikan manfaat kota perdagangan pusat mungkin akan jatuh ke tanganku. Saya kebetulan punya dokter ajaib di dekat saya, dan saya akan membawanya ke ayah baptis saya untuk dirawat. Saya tidak pernah menyangka akan mendapat pahala sebesar itu. Saya meraup banyak uang. Mendengar kata-kata penuh percaya diri He Weilong, yang lain juga mengangkat wajah puas mereka ke arah Qin Qingyu. Bagaimanapun juga, mereka adalah sekutu. Begitu He Weilong mendapatkan hak distribusi, mereka juga akan mendapat keuntungan, dan keluarga Qin mungkin akan menjadi sasaran serangan semua orang. Tuan He, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah menemukan dokter ajaib untuk Tuan Kiao? Guo Jiao sedikit terkejut. Awalnya, Chen Fan mengaku sebagai dokter ajaib, dan dia berencana untuk membiarkan Chen Fan mengobati Tuan Kiao, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menggambarkan kondisinya sendiri dengan jelas. Jika orang tersebut adalah dokter ajaib, itu akan bertentangan dengan keinginan surga. Tapi He Weilong berbeda. Dia adalah putra tertua dari salah satu dari 7 keluarga terkemuka dan sangat berkuasa. Mungkin dia benar-benar dapat menemukan dokter ajaib. Tentu saja. He Weilong mengangguk bangga. Bagus sekali. Guo Jiao, He Weilong dan yang lainnya buru-buru minum, tetapi Qin Qingyu yang merupakan tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka, diabaikan oleh orang-orang ini. Tak seorang pun peduli padanya dan tak seorang pun memperhatikannya. Qin Qingyu duduk di kursinya dengan marah, menyesap anggur, dan berkata, ini terlalu berlebihan. Semakin dia berbicara, dia semakin marah. Dia memandang Guo Jiao dan yang lainnya lalu menyesap anggurnya lagi. Namun sebelum dia bisa menelannya, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Karena Guo Jiao tiba-tiba menutupi dadanya dan jatuh ke tanah. Pemandangan seperti itu membuat He Weilong dan yang lainnya ketakutan. Mereka panik dan bingung sesaat. Nona Guo, Nona Guo. Beberapa orang berteriak beberapa kali, dan dahi Guo Jiao sudah dipenuhi keringat. Dia menutupi dadanya dan berguling-guling di tanah. Nyeri. Sakit, sakit sekali. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dia menangis lemah, meminta pertolongan. Namun, He Weilong dan lainnya tidak berdaya. Tidak seorang pun menyangka Guo Jiao akan seperti ini, dan mereka juga tidak berdaya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian jeans masuk dengan tergesa-gesa. Wanita itu tinggi dan ramping, dan celana jeansnya yang indah bagaikan pita yang dililitkan, ketat namun indah. Terutama rambutnya yang hitam bergelombang, bagaikan laut yang berkilauan, sangat menarik. Saat wanita ini tiba, semua orang langsung berdiri kagum dan terpaksa mundur oleh aura dinginnya. Nona Kiao, Kiao Linglong. Qin Qingyu berbicara dengan suara rendah. Bab 708, Rubah mengambil keuntungan dari harimau. Wanita di depannya tidak lain adalah putri tertua keluarga Kiao, Kiao Linglong. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Kiao memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Hua dan keluarga Qi, dengan status terkemuka dan kekayaan yang sangat besar. Pada saat yang sama, Kiao Linglong adalah putri tunggal dari keluarga kaya. Dia menarik lebih banyak perhatian daripada tuan muda dari 2 keluarga lainnya. Pada saat yang sama, dia juga dikenal sebagai wanita tercantik di Provinsi Beiyun. Namun, meskipun dia adalah wanita tercantik di Beiyun, semua orang tahu bahwa wanita ini hanya bisa berfantasi. Bagaimanapun, Kiao Linglong selalu berada di Kyoto dan berada di bawah 4 chaebol utama di Kyoto. Dia adalah putri sulung keluarga Kiao, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Dengan status dan kedudukannya sebagai chaebol, status dan kedudukannya membuat semua orang merasa gentar. Kiao Linglong menghampiri Guo Jiao, menatapnya, lalu duduk dengan tenang dan mengeluarkan pil dari tasnya. Dia hendak memasukkannya ke saku Guo Jiao, tetapi pada saat ini leci di tangan Chen Fan tiba-tiba memantul keluar. Saat hendak mengenai Kiao Linglong tiba-tiba terkejut dan menarik tangannya kembali. Dia menatap Chen Fan dengan saksama dan bertanya, siapa kamu? Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Pada saat ini,
Chen Fan yang ada di sampingnya berdiri dan berkata, memberinya obat hanya akan membahayakan nyawanya. Membunuh hidupnya. Qiao Linglong berkata dengan dingin. Kau tahu, setiap kali dia terserang penyakit, dia minum obat ini. Kata Qiao Linglong. Chen Fan berkata dengan tenang, obat ini dapat digunakan pada waktu sebelumnya, tetapi kali ini tidak. Qiao Linglong langsung tertarik. Dia menatap Chen Fan dari atas sampai bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan, keluar dari sini sekarang juga selagi aku tidak marah. Semua orang tahu sifat Qiao Linglong yang sangat dingin. He Weilong, Su Luoluo dan yang lainnya memandang Chen Fan sambil tersenyum, siap menonton pertunjukan. Qin Qingyu, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju dan berkata, Nona Qiao, saya Qin Qingyu dari keluarga Qin. Qiao Linglong berbalik dan melirik Qin Qingyu, tetapi dia tidak menunjukkan banyak antusiasme. Baginya, keluarga Qin memang nama besar di Provinsi Beiyun, tetapi bagaimana dengan dunia luar? Tidak berguna. Badut. Setelah melihat dunia luar dan kemudian melihat dunia di bawah kaki kita, semuanya tampak begitu rendah hati dan begitu bodoh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ada apa denganmu? Dia secara alami tahu tentang ketidakpedulian Qiao Linglong, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qiao Linglong yang kembali kali ini akan menjadi lebih acuh tak acuh, lebih sombong, dan lebih tidak sopan daripada sebelumnya. Tapi, dia adalah putri sulung keluarga Qiao, salah satu dari 3 keluarga besar, dan juga berasal dari salah satu dari 4 chaebol besar di Kyoto. Latar belakangnya yang begitu menonjol sudah cukup membuatnya dipandang rendah oleh semua orang. Namun Qin Qingyu masih berkata dengan sabar, Nona Qiao, ini Tuan Chen Fan, dia menyelamatkan ayahku. Langsung saja ke intinya. Aku tidak suka mendengarkan omong kosong orang lain. Qiao Linglong menyela Qin Qingyu dan berkata. Qin Qingyu tertegun, merasa seolah-olah kata-katanya diblokir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Chen adalah dokter yang sangat terampil. Mungkin Anda harus mendengarkannya dan tidak memberikan Guo Jiao obat ini. Apakah Anda berbicara mewakili dia? Qiao Linglong bertanya. Qin Qingyu merasa tidak berdaya. Dia berkata, saya hanya mengatakan kebenaran. Haha. Qiao Linglong mencibir dan berkata, mengapa aku harus mendengarkanmu? Qin Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Qiao, Anda akan menyesalinya. Menyesali. Qiao Linglong tertawa terbahak-bahak, maksudmu penyesalan. Aku sudah memberikan obat kepada Guo Jiao, lalu dia mengalami masalah, dan Chen Fan berkata akan seperti ini. Pada akhirnya, aku akan sangat menyesalinya dan meminta bantuanmu. Ini memang konsekuensi yang dipikirkan Qin Qingyu, tetapi sekarang setelah Qiao Linglong mengatakannya, dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Dia melirik Chen Fan di sebelahnya, dan saat teringat bagaimana Chen Fan baru saja mengganggu aksinya memetik lengkeng, dia merasa sangat kesal. Dia menatap Chen Fan dan berkata, kamu pernah bilang kalau kamu bisa menggunakan obat ini untuk menyembuhkan penyakit Guo Jiao beberapa kali, tapi kali ini tidak. Chen Fan mengangguk. Kondisi Guo Jiao lebih serius daripada sebelumnya. Obat ini bukan saja tidak akan memberikan kesembuhan, tetapi malah memperburuknya. Lebih baik jangan biarkan dia menggunakannya. Kata Chen Fan. Hahaha, Qiao Linglong tersenyum meremehkan, dan berkata, kalau begitu aku akan membuktikan kepadamu bahwa itu berhasil bukan hanya di masa lalu, tapi kali ini juga akan berhasil. Setelah berkata demikian, dia memasukkan pil itu ke mulut Guo Jiao, lalu duduk di samping dan menunggu hasilnya. Setelah meminum pil itu, Guo Jiao berhenti menjerit. Rasa sakit luar biasa itu lenyap begitu saja. He Weilong dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan mulai menanyai Chen Fan. Mereka berkata, bukankah Anda mengatakan bahwa obat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Nona Guo? Sekarang obatnya sudah menyembuhkan penyakitnya. Setelah Nona Guo minum pil ini, rasa sakitnya langsung hilang. Bagaimana Anda menjelaskannya? He Weilong, Su Luoluo, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing memandang Chen Fan dengan puas. Meskipun keluarga kita telah membebaskan Chen Fan, bahkan mengatakan akan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri, mereka juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk mempermalukan Chen Fan dengan kejam, membuatnya merasa malu, dan menamparnya. Sekarang, dengan kesempatan emas di hadapan mereka, mengapa mereka membiarkan Chen Fan pergi? Chen Fan, kurasa kau ingin membunuh Nona Guo dengan sengaja. Hanya karena Nona Guo berdebat denganmu beberapa patah kata, kau ingin Nona Guo mati. Kau sangat kejam. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nona Guo adalah milik Nona Qiao? Kamu memperlakukan Nona Guo seperti ini, yang menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap serius Nona Qiao. He Weilong juga berjalan mendekati Qiao Linglong sambil menyeringai dan berkata, Kakak Linglong, orang ini memperlakukanmu seperti ini dan bahkan tidak menganggapmu serius. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Setelah mengatakan ini, He Weilong memanfaatkan kekuatan pihak lain dan bersiap untuk mengambil tindakan. Di sampingnya, Guo Jiao berteriak seperti seekor babi yang sedang disembelih. Ah, sakit.